清末的西南，一位侠义之士重复了生。 Berlatar pada tahun 1906 sebelum Tiongkok menjadi sebuah negara republik, kisah diawali dengan memperlihatkan tragedi penyerangan brutal terhadap tempat tinggal seorang pemimpin wilayah. Penyerangan itu dilakukan oleh sekelompok bandit di bawah pemimpin aliansi Naga Merah bernama Sanlong, di mana mereka membabat habis seluruh keluarga pemimpin wilayah dan mengambil alih kekuasaan. Di tengah penyerangan yang masih berlangsung, diperlihatkan seorang anak dari pemimpin di wilayah itu yang bernama Peng Yinan yang berusaha menggedor-gedor setiap pintu rumah warga berharap ada yang membantunya. Namun hal itu sia-sia karena tidak ada satupun warga yang berani menolong sampai akhirnya dia harus melihat seluruh keluarganya tewas di tangan Sanlong. Singkat cerita, 20 tahun kemudian, lebih tepatnya tahun 1926, dalam masa transisi ini, diperlihatkan para bandit dari berbagai kelompok dan wilayah yang masih tetap bermunculan. Bahkan mereka sering bertindak kasar ketika meminta jatah bulanan, di mana hal itu bisa dilihat dari bagaimana mereka memaksa salah satu pengusaha karena dia tidak memberikan upeti. Di tengah keributan tersebut, muncul 3 orang bandit dari kelompok lain yang menawarkan bantuan untuk melawan para bandit di sana, dan mereka hanya meminta bayaran setara UMR Gresik untuk pekerjaan tersebut. Ternyata dia adalah bocil di awal film, yaitu Peng Yinan yang kini sudah menjadi seorang ahli bela diri, di mana dia nyambi jadi seorang bandit untuk mendapatkan uang, dan kedua temannya yaitu Lei Wu yang gemuk dan Maming yang kurus. Karena nggak ada pilihan, si pengusaha pun akhirnya bersedia membayar untuk menggunakan jasa mereka. 东西可以争，但是不能抢。 Selesai dengan pekerjaan tersebut, mereka kemudian mendapatkan pekerjaan baru dari seorang peramal di mana mereka diminta untuk COD di warung Pujazim. Dan tidak berselang lama, datang klien mereka seorang wanita bernama Zhuang Yue yang langsung nyerobot minuman mereka. 雷武，怎么称呼？ 门口井水泡茶，奉不起外人哈。 Saat itulah, dia lalu menggenahkan kalau dia ingin meminta bantuan Yinan dan kawan-kawannya untuk menghabisi seseorang. Setelah sebelumnya, dia melihat kemampuan bela diri Yinan yang menurutnya dia cukup bisa diandalkan. Dia juga berani membayar dengan harga tinggi dan memberikan gelang 24 karatnya sebagai tanda jadi, sementara sisanya akan dibayarkan setelah urusannya selesai. Sebelum pergi, Yue meminta Yinan menemuinya di desa seberang bernama Fanjing untuk membahas kelanjutan misi tersebut di rumahnya. 太有性格了。 这个路子， Keesokan harinya, Yinan dan yang lainnya bergegas ke desa Fanjing dan akhirnya sampai di tempat tinggal Yue setelah mendapat petunjuk dari mas-mas warung Madura. Namun sesampainya di sana, mereka langsung disambut oleh kejahilan seorang bocil FF di mana ternyata dia adalah anak angkat Yue yang terpaksa dia rawat setelah kedua orang tuanya tewas dirampok oleh para bandit beberapa tahun silam. 他爹妈跑茶被土匪打死了。 关老子屁事啊！ 小孩，以后别太调皮了啊！ Dalam pertemuan itu, Yue kemudian menjelaskan misi yang harus dijalankan Yinan dan yang lainnya. Namun Yinan sempat dibuat terkejut ketika mendengar jika orang yang harus dia bunuh adalah Yue itu sendiri. Usut punya usut, dia akan dinikahkan dengan seorang anak petinggi aliansi bandit penguasa desa Fanjing demi keselamatan warga desa karena mereka sudah tidak mampu memberi upeti, di mana Yinan diminta untuk menghabisinya setelah selesai ijab kabul dengan calonnya. 什么？杀你？ 我是为了保一镇的人，比你。 Di sini entah apa latar belakangnya, Yinan menjawab kalau apa yang akan dilakukan Yue tidak akan membuatnya menjadi pahlawan bagi desanya. Warga desanya hanya akan happy beberapa tahun dan akan melupakan pengorbanannya tersebut seolah itu adalah kewajibannya. Sementara Yue dan keluarganya lah yang akan menanggung konsekuensinya selamanya. 就去看一眼，办得成就办，办不成
定钱不退。谢谢。 Sementara itu di sisi lain, diperlihatkan seorang pria botak yang kita panggil saja Ujang yang tengah mengadakan pertemuan dengan beberapa pejabat kabupaten untuk membahas bisnis mereka. Sekaligus Ujang ternyata adalah ayah dari calon suami Yue, di mana dia berniat mengundang para pejabat itu untuk hadir dalam acara nikahan anak sematawayangnya tersebut. 跟你喝什么酒啊？ 我懂，我懂。 Nah, karena tidak mendapat respon yang baik dan seolah diremehkan, Ujang yang dibuat kecewa pun langsung menunjukkan sisi brutalnya dengan menyuruh anak buahnya untuk menghabisi pemimpin bandit di sana. Bahkan dia mengintimidasi satu persatu pejabat sampai dibuat derdek sebelum akhirnya malam harinya, diperlihatkan Yue dan keluarga besarnya yang sedang mengadakan acara siraman sekaligus syukuran sebelum pernikahan dilaksanakan. Tidak hanya keluarga, semua warga desa juga memeriahkan acara tersebut. Sebenarnya mereka juga tidak ikhlas membiarkan Yue menjadi korban, tapi apalah daya, keputusan sudah dibuat dan itu adalah pilihan Yue sendiri. 山上的客人都来了。 Tidak berselang lama, Ujang dan antek-anteknya muncul untuk membawa Yue, di mana para warga yang ketakutan pun terpaksa hanya bisa membiarkan keluarga Yue begitu saja. Di sini, ayahnya yang tidak rela anaknya menikah dengan keluarga bandit masih berusaha untuk menyembunyikan anaknya. Tapi karena undangan sudah terlanjur disebar dan masalah martabat, Ujang yang tidak ingin buang-buang waktu dengan teganya menyuruh salah satu anak buahnya untuk menyakiti si bocil FF, di mana Yue yang mendengarnya berteriak kesakitan pun terpaksa keluar untuk menyerahkan diri demi keluarga yang dia sayangi. 马上就是太平年事了。 Singkat cerita, hari H pernikahan Yue akhirnya tiba, di mana setelah selesai sarapan dan menyusun rencana untuk menyelamatkan Yue, Yinan dan kedua rekannya langsung bergegas naik ke gunung tempat prosesi pernikahan dilaksanakan untuk menyelinap masuk bersama tamu undangan lain yang kebanyakan dari mereka adalah kelompok bandit kejam dari berbagai wilayah. Tidak seperti tamu undangan pada umumnya yang punya adab, para bandit yang memang tidak tahu sopan santun ini justru membuat keributan gara-gara berebut kursi agar bisa duduk di samping meja konsumsi. Hingga akhirnya salah satu petinggi di sana mengambil tindakan untuk menghentikan keributan tersebut. 不懂规矩的客就不是客。 大江湖，百无禁忌。 Tidak berselang lama, diperlihatkan sang pimpinan sekaligus dedengkot para bandit di wilayah tersebut, dan setelah diingat-ingat, Yinan tampak tidak asing dengan muka sang pimpinan, di mana ternyata orang yang ada di hadapannya saat ini tidak lain adalah Sanlong atau pemimpin aliansi bandit naga merah yang 20 tahun yang lalu telah membantai habis keluarganya. 想坐四梁八柱的位置，拿本事来换。 怎么个说法？ Sampai di sini, ternyata Sanlong tidak serta-merta membebaskan siapapun untuk masuk menjadi tamu undangan, melainkan dia telah mempersiapkan sebuah permainan untuk menyeleksi siapa saja yang boleh masuk ke dalam dan menikmati jamuan makan. Saat itulah, salah satu ajudan kemudian melemparkan 8 koin perak dari atas tebing, dan barang siapa yang bisa menemukan koin tersebut, maka mereka berhak masuk dan menyaksikan proses akad nikah Yue dari dalam. Tentu saja hal itu menjadi pertarungan besar antar bandit yang membuat puluhan nyawa melayang karena mereka harus saling tikam untuk memperebutkan koin itu. Di sini Lewu yang pada dasarnya penakut dan tidak bisa berkelahi pun memilih pura-pura mati di tengah puluhan mayat yang tergeletak di sana. Di sisi lain, kondisi berbeda justru dialami oleh Maming yang harus berhadapan dengan bandit lain. Namun dia terlihat menahan diri dalam pertarungan tersebut karena di antara mereka tidak memiliki dendam apapun dan hanya fokus untuk mendapatkan koinnya.
接了。 Mengira semuanya sudah selesai, mereka kembali dihadapkan dengan puluhan bandit yang menunggu dan berniat merebut koin mereka, di mana Yinan dan yang lainnya yang tidak ingin menyerahkan koin tersebut pun terpaksa memilih untuk kembali ke Gergeden. Disinilah akhirnya diperlihatkan kepribadian mereka yang sebenarnya. Meskipun mereka adalah bandit, tapi mereka merupakan bandit soleh yang tidak ingin membunuh seseorang begitu saja. Karena seperti diketahui, Yinan, Lewu, dan Maming terpaksa menjadi bandit hanya untuk bertahan hidup. Karena yang mereka miliki hanya kemampuan bela diri dan bukan untuk membunuh demi sebuah kekuasaan. 东西可以争，但是不能抢。 留个名号，以后见面心里三分。 要唱出大戏。 Sekembalinya dari lembah dan setelah memberikan koin sebagai tiket masuk, Yinan kembali mendapat masalah ketika nama mereka tidak ada dalam daftar buku tamu. Namun dengan memberikan hadiah pernikahan dan skill lambe turah Yinan yang mampu melobi Sanlong, tidak hanya diizinkan masuk, mereka justru seolah masuk ke circle para petinggi aliansi Naga Merah. 换红茶。 谢大爷。 Singkat cerita, setelah semuanya siap, Yue kemudian dibawa ke pelaminan untuk bertemu calon suami atau anak dari Ujang. Namun para tamu undangan yang hadir termasuk Yue langsung dibuat makdek saat mengetahui kalau ternyata calon suaminya adalah seonggok mayat yang entah sudah berapa lama Ujang mengawetkan mayat anaknya sendiri. Dengan cepat, mereka memasukkan Yue ke dalam peti dan membawanya masuk bersama peti calon suaminya untuk nantinya akan dikuburkan bersama. 送入洞房。 有点感觉。 Singkat cerita, di dalam salah satu penjaga yang udah lama jomblo sempat memiliki pikiran kotor. Daripada mubazir, dia mengajak temannya menganu Yue sebelum nanti akan dikuburkan. Namun belum sempat menyentuhnya, tiba-tiba mereka mendengar suara calon suaminya yang hidup kembali di dalam peti. Rupanya itu adalah perbuatan Lewu yang mulai melancarkan rencana penyelamatan di mana dia mengelabui dua penjaga di sana agar dia memiliki waktu untuk menyelamatkan Yue yang saat ini masih dalam kondisi pingsan. Setelah tersadar bukannya segera kabur, Lewu yang diam-diam naksir justru mengulur waktu dan mengatakan kalau Yinan dan Maming akan segera datang menyelamatkannya, yang padahal itu hanyalah akal-akalan Lewu agar dia bisa ngobrol dengan Yue lebih lama. Tidak hanya itu, dia juga menunjukkan skill bernyanyinya yang false untuk menarik perhatian Yue. Namun suara itu justru membuat dua penjaga yang sudah kembali menjadi curiga. Untungnya Maming muncul tepat waktu untuk menyelamatkan mereka. 信不信我把你关回去？ Sementara di ruang utama, diperlihatkan Sanlong yang sedang menggelar acara pesta di mana Yinan juga berada di sana untuk memantau kondisi dan situasi. Kebetulan saat acara sedang berlangsung, ada seorang bandit rese yang membuat kekacauan dan membuat Sanlong emosi, di mana kejadian tersebut dimanfaatkan Yinan untuk kembali mendekatinya. 我错了，大爷，给个机会。 有点本事。 Melihat kemampuan Yinan yang mahir dalam hal apapun, hal itu pun membuat Sanlong terkesan dan memintanya untuk memimpin salah satu timnya. Tidak hanya Sanlong saja, salah satu anak buahnya yang biar gampang kita panggil saja Siti juga dibuat kagum dengan aura Yinan yang jago dalam skill berjudi, di mana Siti yang sudah tidak menahan dirinya pun langsung menarik Yinan ke kamar pribadinya. Setibanya di kamar, Siti terus-terusan menggoda dan mulai mengobrol terkait kehidupan masing-masing. Namun melihat gerak-geriknya yang mencurigakan, dia akhirnya menyadari satu hal jika Yinan datang ke sana tidak hanya sekedar menghadiri acara pernikahan, melainkan memiliki tujuan tersendiri.
Di sini, Yinan sebenarnya bisa saja menghabisinya, tapi dia membiarkan Siti tetap hidup dan berjanji tidak akan membunuhnya, di mana dia hanya meminta Siti agar memberikan berkas daftar anggota Aliansi Naga Merah dan perjanjian anggota pemerintah yang bekerja sama dengan Sanlong. Terpaksa, Siti pun akhirnya mengikuti kata hatinya dan memihak kepada Yinan dengan memberikan kunci brankas begitu saja. 大爷知道我就完了。 这么贵重的礼物，收不起。 Sialnya, belum sampai di lokasi brankas, Yinan kembali dihadang oleh tangan kanan Sanlong yang menantangnya duel 1 lawan 1, di mana sebelumnya dia diberitahu oleh Siti kalau Yinan telah mencuri kunci brankas daftar penting yang bisa mengancam hidup mereka sehingga tidak ada pilihan lain untuk menghentikannya. 玩够了吗？ Awalnya, Yinan sama sekali tidak ingin melawannya karena dia sudah berjanji kepada dirinya untuk tidak membunuh seseorang yang tidak memiliki dendam. Tapi karena orang itu tidak tahu dikasihani dan meskipun Yinan sudah mematahkan lengan kanannya, dia terus saja menyerangnya sehingga Yinan pun terpaksa harus menghabisinya. Setelah kembali berkumpul, sebenarnya pekerjaan mereka sudah selesai sampai di situ, di mana Yinan kemudian meminta Lei Wu dan Maming mengantar Yue turun gunung, sementara dia akan menyusul belakangan setelah urusan pribadinya selesai. Namun menyadari sesuatu, mereka berdua pun menolak dan bersikeras ikut yang membuat Yue terpaksa pulang sendirian dan membiarkan Yinan menyelesaikan urusannya, yaitu menghabisi Sanlong seperti apa yang sudah dia lakukan kepada keluarganya 20 tahun yang lalu. 命都是爹和妈给的。 跑！快点跑！来人了！救命！ Tanpa buang waktu, mereka bertiga mulai melumpuhkan satu persatu penjaga di sana untuk menemukan Sanlong. Sampai akhirnya mereka berhasil masuk ke ruangan Sanlong tepat saat dia akan menganut seorang wanita penghibur, di mana Maming yang sudah tidak sabar pun langsung melawan Sanlong sendirian. 一起。 好了，不动手了。 Melihat kalau Sanlong bukanlah tandingan Maming dan Lei Wu, Yinan kemudian menyuruh mereka untuk mencari brankas yang berisi daftar anggota dan berkas perjanjian kerjasama dengan pemerintah, sementara dirinya akan melawan Sanlong sendirian. Setelah menemukan daftar anggotanya, Lei Wu dan Maming langsung ikut membantu Yinan yang juga tumbang melawan Sanlong. Namun karena pertarungan mereka berada di level yang jauh berbeda, Sanlong tetap bisa dengan mudah menumbangkan keduanya tanpa mengalami kesulitan sedikit pun yang membuat mereka justru seolah menjadi beban. Pertarungan pun kembali berlanjut dengan Yinan yang hanya menggunakan tangan kosong, di mana dia sempat dibuat kewalahan menahan serangan Sanlong yang menggunakan pedang. Sampai akhirnya ketika dia menggunakan sebuah tombak, diperlihatkan kemampuannya yang benar-benar ahli dalam segala senjata, di mana Sanlong sama sekali tidak diberi ruang untuk melakukan perlawanan balik. 老子会得很。 Setelah tersadar, Sanlong sudah dalam posisi tergantung dan melihat Yinan yang menunjukkan logo desa tempat kelahirannya. Dari sini, akhirnya dia sadar bahwa Yinan adalah anak keluarga pemimpin wilayah yang 20 tahun lalu dia bantai, di mana Sanlong yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa hanya bisa pasrah menerima karmanya tersebut. 居然是你！ 今天大仇得报，袁二老明目于九泉。
Setelah Yinan dan yang lainnya pergi, Ujang dibuat makdek ketika mendapati Sanlong yang sudah terbujur kaku tidak bernyawa. Otomatis dia pun langsung memerintahkan seluruh antek-anteknya untuk menghabisi Yinan dan kelompoknya dengan iming-iming hadiah emas yang nilainya tidak main-main. Singkat cerita, keesokan harinya, Yue yang baru saja tiba di desa justru mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari para warga yang berniat mengembalikan Yue ke gunung. Bukan tanpa alasan, tapi para warga hanya tidak ingin mendapat masalah lagi dengan para bandit setelah Yue kabur dan mau tidak mau harus melakukannya demi keselamatan warga. 你祖宗呢？ 家事与外人无关。 你喊出来当面跟我说！ Sampai di sini, Yinan yang baru saja kembali langsung dibuat murka dengan perlakuan para warga yang memperlakukan Yue seolah tidak menghargai nyawa seseorang. Saat itulah Yinan menegaskan jika mereka masih sayang dengan nyawa mereka, maka dia meminta para warga untuk segera meninggalkan desa tersebut. Sebaliknya, kalau sudah bosan hidup, bisa dipastikan cepat atau lambat Ujang dan pasukannya akan segera menyerang desa itu. 现在走，还来得及，趁还有时间把兽医换了。 Dan benar saja tepat saat fajar sudah menyingsing, diperlihatkan Ujang yang membawa seluruh pasukannya untuk meratakan desa tersebut. Namun di sini dia dibuat bingung ketika melihat desa itu sudah benar-benar mirip seperti desa mati. Hening, sunyi, dan tidak ada kehidupan sama sekali. Bahkan warung Madura pun juga ikut tutup. Lalu ketika salah seorang petinggi diperintahkan untuk mengecek, yang terjadi adalah... 这么准？ Sempat tidak percaya dengan akurasi tembakan dari seorang Yinan, Ujang kembali menyuruh anak buahnya untuk menyerang sekali lagi. Namun dia kembali dibuat mak plenggong dengan keahlian menembak Yinan yang benar-benar akurat. Sempat kena mental, Ujang pun kemudian memerintahkan pasukannya untuk maju secara serentak untuk mengacaukan fokus dan pandangan Yinan. Tidak ingin menyerah begitu saja, Yinan lalu membagi tugas dengan Lewu dan Maming dan karena hanya ada 3 orang, mereka harus menyerang dengan cara sembunyi-sembunyi. Tidak cukup sampai di situ, ternyata Yue juga masih berada di sana yang untungnya Maming dan Lewu berhasil menemukannya tepat ketika musuh hampir menyerang. Dan setelah baku tembak yang cukup alot, Ujang akhirnya berhasil menembak Yinan di bagian perutnya. Namun hal itu masih belum cukup untuk membunuhnya, di mana dia kembali bangkit untuk melawan Ujang dengan sisa-sisa tenaganya. Sementara itu, salah seorang petinggi naga merah lain justru berhasil menemukan persembunyian Yue dan melempar satu kantong berisi dinamit, di mana Lewu yang tidak ingin terjadi sesuatu kepada Yue pun memutuskan untuk mencegahnya sebelum meledak. Sialnya, dia harus membayar aksinya barusan dengan husnul khotimah. Melihat saudaranya yang sekarat di atas pangkuan Yue, hal itu pun membuat Maming yang merupakan sahabat dekatnya termakan emosi dan langsung meluapkannya dengan membabi buta untuk menghabisi salah seorang petinggi tersebut. Namun karena luka tembak di bagian kaki dan postur tubuh anggota naga merah yang tinggi besar membuat Maming semakin kesulitan untuk mengalahkannya. Sampai di sini, Maming hanya bisa menahan semampunya karena posisi mereka sama-sama saling jiret. Sampai akhirnya Yue muncul untuk membantu dan menikam perut anggota naga merah tersebut.
Sementara itu, diperlihatkan Yinan yang cukup dibuat kesulitan melawan Ujang akibat luka di perutnya. Namun sekali lagi, Yinan bukanlah tipikal orang yang mudah menyerah di mana dia dengan sisa-sisa tenaganya berhasil menghabisi Ujang dengan cara yang cukup kejam. 想连老太爷说。 Beberapa hari setelah tragedi mengenaskan di desa Fanjing, diperlihatkan Yinan dan Maming yang sedang nyekar di makam Lewu untuk mengirim doa, termasuk Yue yang juga ikut berbelasungkawa. Dan setelah dendamnya terbalaskan, Yinan memutuskan kembali ke kampung halaman untuk membantu warga desa dan akan berhenti total dari dunia perbanditannya, di mana dia bertekad untuk fokus menjadi pemuda desa biasa. Dan rumornya, sekarang dia sudah bergabung dengan asosiasi parkir setempat dan cerita pun selesai.